welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nita Sari MKS. So, buat kali ini aku bakalan sharing lagi pengalaman promil aku yang udah telat 3 bulan lebih ya teman-teman. Dan banyak yang nge-DM di IG dan ada beberapa komentar di YouTube yang nungguin hasil USG aku. Nah, di sini aku bakalan kasih lihat hasil USG aku, apakah aku positif atau enggak. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah setia nonton video aku dan sampai nyalain notifikasinya di HP-nya masing-masing. Dan untuk yang mau bertanya, kalian juga bisa follow akun IG aku yang di sini ya teman-teman, kalian bisa follow. Oke. Dan di sini aku udah datang ke dokter Anggraini dan aku dapat foto hasil USG-nya. Di sini aku bakalan kasih jelas kalian. Kan kemarin aku sempat bikin video itu aku didiagnosis terkena PCO dan di USG transvaginal. Dan di sini aku tidak di USG transvaginal. Nggak tahu kenapa, cuman dokternya juga berbeda ya, bukan dokter Anggraini. Nggak tahu juga namanya siapa. Jadi aku tuh di USG biasa, sedangkan aku tuh kayak kalau di USG biasa tuh nggak terlalu kelihatan sel-sel telurnya gitu karena perut aku tebal. Jadi di USG panggula aku, jadi hasilnya ini. Terus penjelasan dokter, ini tuh yang putih itu lemak, dan itu yang warna hitam adalah kantong cairan yang berisi cairan. Lalu sel telur aku di sini tuh kecil-kecil ya teman-teman, dan dia tidak menemukan adanya tanda kehamilan. Tapi aku heranin ke dokter kenapa aku udah telat 3 bulan padahal aku tidak hamil. Terus kata dokter itu cuman gangguan hormon, dan kesatu itu cuman gangguan hormon, dan yang kedua itu faktor kegemukan aku, yang aku juga pernah sempat bikin video diet slimming tea, dan disitu aku tuh berhentiin buat diet lagi. Jadi berat badan aku tuh bertambah gitu ya teman-teman. Jadi timbangan aku kemarin itu diperiksa sama dokter 78 kalau nggak salah ya. Berat banget kan ya teman-teman, 78. Lalu di sini tuh aku tuh dijelasin sama dokternya kenapa nggak coba untuk promil ke dokter. Lalu saya bilang saya ini udah coba dokter ke klinik ini dan memang untuk promil. Cuman sayangnya teman-teman, di sini aku nggak tebus obatnya karena ada beberapa pertimbangan. Aku juga harus setelah aku pertimbangkan kenapa aku nggak tebus obat ini, karena takutnya kalau misalnya aku hamil dan aku minum obat menstruasi ini, takutnya kayak keluar gitu. Karena aku juga udah sempat telepon beberapa keluarga aku, katanya jangan dulu ditebus obatnya, tunggu dulu selama 1 bulan, karena banyak orang yang ngalamin seperti kamu. Tau-taunya di dokter katanya nggak ada tanda kehamilan, tau-taunya udah 5 bulan atau gitu ya teman-teman. Jadi aku tunggu dulu selama 1 bulan. Terus selama 1 bulan itu aku juga disuruh buat kayak urut kehamilan, kayak pijat kehamilan gitu. Nah, di sini ini aku mau kasih lihat ke kalian, ini hasil USG aku. Karena tadi dia nggak kelihatan, jadi aku mau kasih lihat langsung di sini. Di sini, ini tuh yang dinamakan, ini tuh yang putih itu lemak aku ya teman-teman. Lalu ini tuh yang kecil-kecil itu adalah sel telur aku. Sel telur aku tuh kecil-kecil ya teman-teman. Dan kata dokter ini belum ada tanda kehamilan yang dia lihat. Kemarin kan kalau menurut aku tuh
Kemarin kan aku sempat di USG transvaginal, ini aku di USG panggul, jadi rada-rada kayak nggak yakin gitu ya teman-teman. Jadi setelah aku USG ini aku dikasihlah resep dari dokter, yaitu aku dikasih obat Norilute, itu kayak obat pelancar menstruasi. Setelah itu aku dikasih juga obat penyubur kandungan, lalu aku dikasih obat Imlacin, itu semacam obat hormon, dan Volavit itu obat penyubur, obat apa ya namanya, obat kayak semacam vitamin asam folat gitu ya teman-teman. Lalu aku dijelaskan sama dokternya, kalau kamu mau ikutin saran saya, kata dokternya gitu, kamu minum obat menstruasinya. Setelah kamu minum obat menstruasinya dan mendapatkan hari haid di hari pertama, dan di hari kedua kamu minum obat penyubur ini. Obat penyubur ini kamu minum di hari haid kedua kamu sebanyak 2 butir ya teman-teman. Jadi misalnya kalau aku minum pagi tuh aku harus habisin 2 butir penyubur kandungan ini sampai haid hari kedua sampai ke-6, misalnya sampai berhenti haid terakhir kamu, aku gitu. Terus aku dikasih obat Imlacin, aku minumnya ini cuman 1 kali dalam sehari, dan aku juga dianjurkan sama dokter minum vitamin asam folat yaitu Volavit, atau dokter juga bilang ke aku, kamu juga bisa konsumsi Evere gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang bingung mau cari obat penyubur apa, dimanapun kalian searching atau apa, ada obat penyubur ini langsung dari resep dokter ya teman-teman. Aku kasih lihat ke kalian, siapa tahu kalian misalnya mau cari-cari di apotik, kalian juga bisa cari di apotik. Tapi kalau saran yang lebih baik lagi, aku saranin kamu konsul dulu sama dokternya, karena ini tuh obat mahal banget ya teman-teman. Ini diantara obat ini dan obat ini yang paling mahal. Kalau aku tebus obat ini dia sekitaran 700.000, tapi aku enggak tebus obat ini karena aku masih ragu, siapa tahu misalnya aku hamil, lalu aku coba minum obat ini lah keluarlah darah yang banyak gitu. Jadi aku takut, aku nunggu 1 bulan dan aku bakal pergi ke tukang urut dulu. Tungguin aja video aku selanjutnya, aku pasti bakalan bikin video-video selanjutnya setelah 1 bulan. Kalau memang aku tidak haid, tidak hamil gitu ya, aku bakalan tebus obat ini, aku bakalan minum obat pelancar menstruasi ini demi kebaikan aku juga sih ya teman-teman. Jadi buat kalian pejuang garis 2, tetap semangat, nggak boleh stres, dan tetap berpikiran positif, lalu meminta pada Yang Maha Kuasa. Mungkin video aku segitu dulu ya teman-teman. Aku bakalan bikin video lagi, dan jangan lupa untuk komen ya di bawah kalau misalnya ada yang sama dengan aku gitu ya. Kalian juga bisa komen. Terus yang mau tahu cerita aku selanjutnya, nyalain aja notifikasinya, lalu jangan lupa untuk di subscribe. Oke teman-teman, gitu aja ya video aku. Thank you.